Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder Susukan, Cirebon. Warahmatullahi wabarakatuh. Kula tanglet tentang sholat juga. Cuman kula pribadi niki, kula niki abot nglakoni sholat. Kula niki abot banget. Nggih. Sampai istri kula ngelingaken uga sampai tekaning urusane, kula niku. Saking ora kiyeng. Tapi bakal lagi kiyeng ya sampai kabeh. Nggih. Jadi niki kula pengen solusi supaya giat salat ngoten. Nah, kula ku duwe unek-unek ngoten iki. Kudu carae pripun ngoten. Nggih. Cukup semanten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Eo. Jadi satu-satunya jalan itu beli cukup kita doa mawon. Bakal hal-hal perintah Gusti Allah. Paksaan. Kudu dipaksa awal-awal. Wong dadi wali, wong kepada dipaksa saleh. Lah kalau dadi wali ada langsung kudu dadi wali, paksaan dikit saleh. Jadi apa maning kula sampean. Lamun ora dipaksa, ya pokoknya dipaksa sampai yang ini. Engko niku bakal wis kebiasaan, niku ketagihan. Jadi berat lah kayak kita, aduh terus sembayang, aduh mau ketinggalan gitu. Apa maning? Wah segala-gala niku diusahakan, dipaksa awalnya. Niku syariatnya memang kudu dipaksa. Nah contoh, bocah cilik, bocah lanang niki. Sing awit umur 7 tahun wis diperintah kongkon nglakoni pelajaran salat. Nah engko bakal wis 7 tahun sampai tekaning 10 tahun lo masih angel ya diselentik. Sing penting aja ngelukai pelajarannya. Bahasanya kita pikir dipukul, tapi ya artinya dipukul itu sekedar kanggo medeni aja sampai lukai ya salah begini aja sampai ngelukai medeni akhirnya niku kan berarti paksaan gimana ada paksaan nih perintahnya pokoknya. Nah engkau bagus biasa mulanya dindingan niku anak niku sing cilik bahkan Imam Ghazali belajari sing awit dahulu lahir iku kudu dipelajari secara etika ibadah. Jadi ketika kita hablum minallah, hablum minannas dari bayi itu sudah dipelajari. Pas mulai mengerti, niku gampang. Dan itu menjadikan otak dan hati bersih, otak juga bersih. Kalau pelajaran dari bayi. Nah sekarang dalam hukum fikih dari mulai 7 tahun itu sudah mulai kita diketak-ketak. Nah, sampai tekan 10 tahun beliau ini, nah niku mulai disentik kayak gitu. Nah engkau wis tekaning 12 tahun orang gelem iya diajar. Artinya seperti aja lukai. Nah karena balik wong lanang niku nggih 12 sampai 15. 12 ketika wis ngepi metu maning kelan metu temenan niku wis balik wong lanang. Durung metu berarti sampai nunggu 15. Nah itu kalau kita tidak didik niku wong tua niku kewajiban kena dosa. Nah engkau bakal wis 15 tahun wis diajar wis apa masih belum ya bagus duweni dosa bocah gitu. Hari mau masih turun. Nek wong wadon mulai itu sampai 9 tahun. Nah engkau sampai balege 12 tahun, bakal wong lanang sampai 5 tahun. Wong wadon 9 tahun wis metu kayak umpama ya berarti sebalik durung metu ngimpi umpama tapi sing akeh wong lanang bang ini kayak konten wis metu kayak itu berarti 9 tahun wis balik durung metu tapi kok metune 16 tahun ya berarti 12 tahun berarti saya niku. Nah niku tetap semua bagi lanang baik laki maupun perempuan dipaksa apa maning gitu wis duwe anak wong tua ya lebih-lebih dipaksa kan sebabnya kapan paksa anak kan
Masa wong tua itu digelem maksa dhewe kan kotor gambar. Jadi yang ini lah wajib kudu kita paksa dikit, wajib kudu paksa ini. Karena apa? Salatnya wajib, jadi paksanya juga wajib. Nah engkau bakal kita us biasa, karena kebiasaan segala-gala niku, karena kulino. Dan sehingga ya ketagihan, merasa enak. Dulu sembahyang, aduh kayak belak temen ya hawa itu. Mungkin begini. Kayak belak kayak anak kita sih, ada sih kurang, kayak ada sih cacat, ada sih anu karu itu. Sebab di dalam hati niku ada namanya ditaro yaitu nurnya ada nur kebaikannya itu malaikat yang menjaga kebaikannya itu dorongan antara jelek dan baik. Nah kita jokot sing baiknya ini nanti sing jeleknya terusir tapi kita ngelatih sing jelek ya sing anu ya ketutup ini. Nah itu jadi segala-gala kudu dipaksa. Bukan. Nah, namun itu ngapain ya Allah, lah beri pelaksanaan beri di jalan kan ya beri tadi dong sapi kan nangis terus juga. Tapi dipaksa. Kula sampai donga priben kangge reki yang salat ngoten niku. Donga niku cuma sekedar kanggo nguataken. Kayak koten. Terang nguataken dadi lamun donga mawon, donga saja tapi niatnya hari niat itu pelaksana. Dengan pelaksanaan itu namanya niat. Niatnya kita jalani. Nah itu doa kita, reaksi dan makin berfungsi dan berhikmah doa kita. Artinya doa kita ini benar-benar diijabah dari Gusti Allah. Ya Gusti Allah juga ngijabah, tapi namanya dirinya nggak mau melaksanakan, ya udah biarin kayak gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan begitu. Ya Allah ikutin. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Makanya itulah. Harus begitu. Nah, kayak koten. Nah, salat nak. Bapak Ibu masih dolan HP kan bukan koten. Iya nah berarti bakal kita izin kenang anak itu berarti termasuk mengingatkan. Nah akhirnya anak orang tua ngelakoni anak pun sekali orang tua ngomong langsung karena segenen ini kok. Sebab segala-gala itu mesti jadi contoh orang termasuk yaitu orang tua laki-laki yang jadi figur anak ini. Nah, kalau perempuan nggak begitu, tapi laki-laki itu benar-benar jadi figur. Nah, itu bapak saja nggak masih ini kan gitu. Walaupun istrinya nyuruh juga, nah salat itu bapak aja masih pakai apa? Kan begitu kan larinya. Nah itu, begitu Pak. Jadi harus dipaksa dulu. Nanti insya Allah doa kita langsung reaksi. Kalau nggak dipaksa, doa sampai air mata ini juga berlipat tetap aja namanya nggak dijalanin, harus kita jalan. Nanti doa kita langsung mengalir. Deras kalau kitanya benar-benar niat dan dilaksanakan. Dengan dilaksanakan. Gitu Pak ya. Caranya. Ya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi dari Tegal Gubuk. Buatan Irung kenal kah? Bila boleh tanya tentang bab sholat. Sholat di perjalanan kan ada jamak takhir, jamak takdim, jamak qosor. Nah di situ kan ada yang sholat itu cuma jamak aja gitu. Terus ada juga yang diringkas gitu qosor. Nah untuk penerapannya itu bagaimana? Kan orang kan biasanya ya saya sih pengen dikosor aja yang dua gitu. Misalkan isya 2 tetap maghrib 3 gitu kan. Maksudnya saya tanyakan kenapa mesti ada 2 pilihan gitu, antara digabungkan sama dikosor. Kebanyakan orang pengennya dikosor karena sedikit sih. Nah ini penerapannya bagaimana? Kok ada 2 versi gitu. Nah pertama niku. Yang kedua yang namanya muhram atau mahram itu siapa saja gitu. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya. Pertanyaan Kang Edi, orang Tegal Gubuk. Orang Tegal Gubuk. Kirain orang Pleret.
Jadi apa namanya? Pertanyaan tadi yang ditanyakan Kang Edi tentang sholat kosor, jamak kosor, itu namanya rukhsah. Rukhsah dari Allah, rukhsah dari Rasulnya. Jadi ada kebebasan, ada kemurahan untuk kita orang bepergian. Nah, itu dikosor, di jamak itu dikumpulkan dari duhur dengan asar jadi satu. Nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, ketika empat ini bisa dikosor. Tapi kalau 3 sama 2 ya nggak bisa. Kalau 2 dikosor jadi 1. Nggak bisa makanya. Dua sholat itu paling sedikit 2. Ada sholat witir 1. Nah, tapi kebanyakan ya 2. Sholat sunnah paling sedikit. Nah, kosor ini kalau sudah ada kerusuhan atau kemurahan, ya boleh, nggak apa-apa kita mau melaksanakan kosor ke jamak ke mana yang bagus semua. Apakah boleh? Apakah bagus di kosor itu diringkas 4 jadi 2? Iya tetap bagus, itu namanya dikasih kemurahan oleh Allah, dikasih kemurahan oleh Rasulullah. Nah itu ya kita laksanakan. Karena apa? Orang berpergian ini, orang bepergian jauh yang sudah sudah sesuai sesuai prosedur rukhsah, prosedur jamaah, ya mari kita laksanakan. Jadi kalau sudah ada rukhsah jangan sia-siakan. Saya sih ini sama saja nilainya tetap. Nah, itu namanya kemurahan. Lakoni 4 juga sama. Maksudnya dilakoni 2 ya sama saja nilainya. Bukan berarti yang 4 ini enggak namanya juga dikasih kemurahan. Nah itu boleh kita. Ya kalau Cirebon Indramayu nggak boleh. Nah ini waktunya kan masih dekat. Nah kalau dulu itu ukurannya kita jalan kaki, tapi sekarang pakai mobil kan. Kalau pakai mobil makanya 80 kilo. Nah itu 80 kilo sudah jadi ukuran. 1 kilo itu boleh. Nah tapi tapi nanti saya jangan kasihkan dulu dari sini ke Belimanan bisa dikosor. Ntar sampai pada main kosor-kosor lah ya. Repot nanti kosor lagi kosor. Mau kerja namun kosor lagi. Wah, udah buat pribadi saya aja dulu yang dikasihkan sampean misalnya kosor terus nanti. jamak kosor dikumpulin setiap hari. Males ke sholatnya kerja namun aja keloyong kosor paling. Nah ini. Jadi jamak takdim duhur dengan asar, nanti sholat asarnya dilaksanakan di waktu itu. Ini namanya takdim. Kalau jamak takhir, sholat duhur ditaruh di asar tetap. Walaupun di asar, duhur dulu pelaksanaannya, terus asar. Nah kalau kosor jadi 2-2. Tadinya 4-4 jadi 2-2. Duhur 2, asar 2. Masih mendingan ini saya sekalian sama aja mau dilaksanakan 2-2 atau 4-4 juga sama. Itu namanya Allah ngasih kemurahan. Jadi jangan sia-siakan kalau dikasih kemurahan. Makanya orang-orang soleh, orang-orang itu ya enggak ada kok kita saking ini kan khusyuk yang 4. Dilalui bawa jamaah yang gendang orang ini dikasih kemurahan nah gitu nanti. Nah ini yang jadi kurang bagus kan. Makanya kita sesuaikan. Rasulullah itu juga perintah. Kalau kita sholat jamaah, ya lihat di belakangnya ini ada orang tua, ada orang yang sudah ini. Itu harus jangan panjang-panjang suratnya di kotak kadang-kadang begitu. Panjang-panjang. Jadi fal yukhaffif. Nah, maka ringankanlah. Ringankanlah sholatnya itu jangan di apa namanya? Jangan dipanjang-panjangin suratnya. Suratnya surat apa? Ali Imran, surat Toha dibaca. Ya, blenger di sing wis doyok pada. Makanya saya itu nggak pernah panjang-panjang. Kalau surat sendiri nggak apa-apa, 5 jam juga nggak apa-apa. Terserah. Tapi kalau orang banyak nggak diperintah oleh Rasulullah itu. Nah itu. Enggak yang lain. Yang kedua. Ya.
Yang kedua mahram. Siapa saja mahram itu? Mahram itu orang tua, mertua. Kalau istri bukan mahram. Makanya apa? Batal. Sampean sholat wudhu senggolan sama istri ya batal, harus ngambil wudhu lagi karena bukan mahram. Ya ini aja jadi suami istri. Nah kalau cerai kan sudah orang lain lagi di sini. Nikah orang lain juga bisa, tapi mahram tidak bisa orang mahram ini tidak bisa nikah. Batasannya itu. Tidak bisa dinikah dan tidak batal wudhu. Itu orang mahram. Ponakan, mertua saya kalau udah cerai, sampai tetap sama mertua sih. Nggak ada apa sih? Mantan mertua kita enggak. Mantan istri ada, tapi mantan mertua enggak. Tetap aja mertua. Ya mertua lama kan, ini mertua barunya kan gitu. Iya. Nah kalau istri, kalau sudah ini kan bukan mertua, bukan istri lama, paling mantan istri. Ya bukan, tetap itu sih yang zina nggak boleh nikah. Ada orang nikahin anaknya, anak sendiri maksudnya. Meninggal, nikahin anak sendiri. Hah? Iya. Oh enggak, naik ranjang itu tadinya adiknya meninggal terus sama kakaknya naik ranjang namanya. Itu sih bukan mahram. Bukan mahram. Kalau mertua itu namanya mahram, enggak batal, wudhu juga enggak batal. Nah, di nikah juga enggak boleh. Kita habis nikah nih sama ayah anaknya cerai, nikahin ibunya enggak boleh. Mohon mertua dinikah kan gitu. Tapi kalau adiknya ada enggak apa-apa. Barangkali adiknya cantik ya. Apa-apa, nggak usah orang lain, nih adiknya aja nih kan, lebih cantik ini kan gitu bapak meninggal, nggak apa-apa. Nah, tapi sama mertuanya, mertuanya masih muda, cantik, lebih cantik mau ibunya, ini nggak bisa, nggak bisa, karena ada kok mana nih milih ibunya atau milih bapak anaknya. Ya kalau masih belum dinikah nggak masalah, tapi kalau udah tadi pernah nikah sama anaknya nggak boleh kita. Iya, sama. Nggak boleh, nggak boleh. Misalkan gue punya anak wadon, sedangkan kakak saya itu beda ibu atau beda bapak gitu. Itu gimana gitu? Gimana? Beda ibu atau beda bapak? Gitu. Iya beda bapak, ya sama. Itu mahram itu. Itu mahram berarti. Iya, beda bapak tunggal ibu kan? Ya sama mahram. Mahram, beda bapak tunggal ibu atau beda ibu tunggal bapak. Mahram juga sama. Gak boleh kita nikah, gak boleh kita. Gitu itu bakal gak batal wudhunya. Nah itu sebab sama-sama satu apa namanya? Satu darah dari bapak atau dari ibu. Satu darah. Gimana? Anak tiri dengan anak tiri bawaan istri bapak dengan anak kandung dapat ini siapa bapaknya bagaimana sih dibahas? Ya. Kalau sudah jadi suami istri nggak boleh. Kalau jadi suami istri sudah nikah kan? Ya, karena ada hubungan suami anak tetap jadi anak, jadi nggak boleh anak Mas Jeto dinikahkan sama ini, nggak bisa karena sudah hubungan suami istri sama ibunya nih sama bapak ibu. Kalau udah cerai, nah kalau udah cerai masih tetap masih ada hubungan sih tadinya masih hubungan. Kalau udah cerai nih harus nikah karena tadinya sudah jadi bapak. Nah itu nggak bisa secara hukum. Tapi ada sebagian ulama. Sebagian ulama bisa, ada sebagiannya. Tapi karena tadinya sudah ibunya itu jadi istrinya, nah ini anaknya istri udah jadi anak saya juga kan. Nah ini pun sudah jadi anak ibu juga, walaupun anak itu. Nah itu dikarenakannya ulama yang mau tidak memperbolehkan sama-sama sudah jadi anak.
kayak gitu. Nah, ada sebagiannya ulama boleh karena sudah tidak ada hubungan lagi antara ibu dan bapaknya. Nah, maka anak itu karena masing-masing bukan dari darah, itu boleh nikah, diperbolehkan. Nah, gitu. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bah. Saya mau nanya nih, Bah, Iya. mengenai masalah sholat juga tadi, masalah bab kita sekarang. Nah, ada orang yang bilang tuh, Bah, saking tingginya marifat atau belajar torikohnya, sampai dia nggak sadar itu karena mengingat Allah. Sampai ada yang jadat tuh, jadat ya. Itu sampai sholat itu dia nggak melakukan itu, Bah. Itu gimana hukumnya tuh, Pak? Kalau itu dibolehkan seandainya, Pak, ya, saya dengar tuh ada dibolehkan. Nah, dasar ilmunya ini apa, Pak? Hadisnya kah atau apanya menyatakan begitu, Pak? Karena saking jadat orang kan kadang dalam keadaan hampir gila itu, Pak, tidak waras lagi. Nah, jadab. Nah, ya, Pak. Jadi kemarin itu saya bahas sama Kang Isam tuh. Iya. Saya agak protes itu, Pak. Ya. Ya waktu itu kan. Makanya saya bertanya, kebetulan beliau ada di sini biar kita tahu, Pak. Udah sering berkali-kali saya terangkan. Saya terangkan lagi. Sudah. Udah, terima kasih. Iya Mas Yeta kan padahal udah beberapa kali aja saya terangkan itu. Jadi al-majidu bula hukmalahu. Al-majidu bula khitobalah. Orang jadab itu tertarik oleh nurullah. Jadi sehingga fana dengan jadab, tinggian jadab. Jadab itu berdasarkan ilmu yang mumpuni. Kalau fana enggak. Yang penting kita ngikuti mursyid, arahan mursyid sehingga jadi fana. Juga seperti orang jadab tapi bukan jadab. Kalau juga jadab itu berdasarkan ilmu banyak. Berdasarkan ilmu banyak, terus makrifat kepada Allah, tertarik oleh nurullah, maka itu jadab. Jadab itu apa? Edan itu, majnun itu ada dua. Majnunun minallah wa majnunun minasyaitan. Majnun minallah itu jadab. Nah, ini pun tidak ada khitab, tidak ada hukum. Melaksanakan apapun tidak ada dosa, umpama maksiat. Tapi itu karena lagi jadab, paman ini. Bahwa kita tahu-tahu ada cewek di jalan ciumin. Kayak orang gila, majnun, tapi majnun minallah. Nah, gila kepada Allah. Awas. Yang satu lagi majnun minasyaitan, gila terhadap saya, kegoda setan, kerayu setan, ikut setan. Nah, ini yang jadi celak dan bahaya. Di dunia ia jadi gila beneran, di akhirat ya tetap namanya orang gila karena setan, ikuti setan. Tapi gila kepada Allah itu ya rahmat Allah, ya surga, ya segala-gala. Marifat saking nikmatnya ketemu kepada Allah itu luar biasa sehingga tidak sadarkan diri. Nah, apakah kita tidak melaksanakan sholat dosa? Enggak. La khitobalah. Tidak ada khitab, tidak ada. Jadi kalau tidak ada khitab itu melaksanakan apapun tidak ada hukum. La hukmalah. Makanya orang majadab itu tidak ada hukum, bebas. Hukum dipakai oleh Allah itu bebas. Nah itulah makanya orang yang belum sampai situ jangan tiru-tiru orang toreko itu. Ada orang toreko karena dia sudah masuk toreko, udah nggak sholat lagi, kita udah sholat daimah. Salah. Justru orang yang masuk toreko itu lebih semangat dan lebih giat kita sholatnya agar kita ini mencapai wusul dan makrifat kepada Allah lebih cepat. Suluk kita ini lebih cepat. Itu kadang karena nggak ada bimbingan sehingga sudah masih torekot sekian tahun, udah saya sih udah jalan, sudah ingat terus kepada Allah. Bohong itu. Justru kalau orang yang ingat kepada Allah tidak berhenti sholat, tetap bersemangat, bukan tambah merendah, bukan. Dia seorang tokoh besar nih, ternyata jadab, dia dalam keadaan yang tetap dipuji gitu. Jadi ketika dia nggak sadar dipuji mungkin bisa, tapi kalau keadaan kayak begitu gimana kita itu, Kang Edi? Nah. Karena bisa jadi dalam kurungnya itu Mas Ceto niki yang dipegang akal, maka saya supaya lebih jelas pakai akal supaya lebih paham. Nih, bayi baru lahir telanjang nggak? Ya,
Bersih nggak? Suci nggak? Suci nggak? Nah, masuk akal loh. Nah, orang jadab itu kayak begitu, kayak bayi itu. Kalau bisa kita ibadah, kembali lagi kayak bayi. Makanya orang toreko itu gambarannya telanjang. Kan sering saya terangkan. Kita ini asalnya tidak ada, diadakan oleh yang ada. Kayak saya kan begitu ngomongnya. Tapi kayak saya ini nggak nyontokan seperti bayi. Kalau saya bisa nyontokan. Saya udah dari dulu Syarhul Hikam menerangkan begitu. Bayi saya ini tidak ada saja, diadakan oleh yang ada Allah. Lewat ibu, hamil, lahir, jadi anak. Lahir anak ini entah itu anak muslim, anak orang kafir tetap suci keadaannya. Innal mauluda yuladu alal fitrah. Suci keadaannya. Nah, kita ibadah kalau sudah bersih kepada Allah, tertarik oleh Allah. Demikian nih. Masuk akal nggak? Contoh yang paling gampang kalau saya itu. Kira-kira masuk akal, masuk itu akal. Tapi dengan akal pun saya tetap cara contohnya itu sesuai. Emang begitu. Nah, orang ibadah kalau kita masih pakaian begini berarti masih bawa dunia. Sorban dunia, baju dunia, kopiah dunia, kaos dunia, sarung pun dunia. Nah kalau sudah nggak ada, itu contoh yang sudah tidak pakai dunia, lepas dari orang yang bersih itu kira-kira begitu. Bersih hatinya itu, di hati sedikit pun nggak ada dunia, adanya di genggaman tangan dunia ini. Jangan ditaruh di hati. Makanya sehingga nggak ada pikiran. Plung gitu. Jadi nggak ada pikiran. Kalau di sini saya dapat jeripaya ya enak banget ini tinggal minta saja. Nah itu kan. Tapi kalau ada di sini milik Allah, ada orang minta, itu berarti iradatullah dikersahkan oleh Allah. Tinggal siapa yang minta. Yang minta itu buat kemaksiatan atau kejahatan atau kebaikan. Kalau kebaikan kejahatan itu tetap iradatullah, tapi laisa biridullah, bukan dapat ridho Allah. Tapi kalau kebaikan iradatullah yaitu biridho, tetap dapat ridho Allah. Itu karena ini bedanya di situ saja. Nah, kembali lagi orang yang bersih. Ini tingkat tinggi ilmu begini sebenarnya kalau udah bahas jadah panah itu tingkat tinggi. Saya udah dari dulu nerangkan begini. Saya nerangkan saya ini sebagian orang baru masuk aku nggak paham. Insya Allah kalau saya nerangkan tentang begini saya paham banget soalnya. Sebab saya nerangkan ini saya praktek. Saya ini bukan sekedar ngomong. Banyak kan yang di YouTube itu baru teori. Dia sendiri belum pernah kholwat. Kalau saya kan sudah pernah kholwat. Jalan kaki jauh pernah jalan kaki saya itu. Petang perut tinggal segini ya pernah saya laksanakan. Jadi saya toreko itu sudah dilaksanakan, bukan sekedar teori. Makanya saya berani menerangkan dengan secara yang lain itu, walaupun yang siapa itu, yang Buya Roji itu saya kira belum pernah, dia belum pelaksanaan, belum praktek, baru teori itu, karena sudah viral saja. Tapi ya, coba praktek dulu kayak apa kholwat, kayak apa orang ini kan jadab kayak apa, praktek dulu, dilaksanakan. Puasa baru 7 hari aja udah gak palang-palang kan? Apalagi sampai bulan-bulanan terus gak makan, gak minum, gak tidur. Nah, kita yang wirid saja. Nah itu harus begitu menempuh Allah. Ya, kalau di jalan pun begitu. Walaupun saya belum sampai kayak tapi kan ngikuti halia orang-orang soleh harus diikuti begitu. Dan makanya saya menerangkan dalam Ihya, menerangkan dalam Syarhul Hikam, saya berani dengan secara praktek bukan secara teori. Ada cuplikan. Ya, jadi pertanyaan begini kan nggak ada di buku. Ada Mas Seto. Jadi pertanyaan begini itu kalau pertanyaan misalnya saya baca di buku mah saya nggak bakal nanyain gitu. Biasa mah kalau bagi saya pertanyaan ada di buku di YouTube. Yang ini kan nggak jelas di penerangannya memang harus ada. Kalau di buku kan ya. nggak terinci kayak di dalam kitab. Kalau kitab kan berterinci. Kan di dalam kitab pun kalau nggak ngerti mantek balago susah. Kadang mafhum mukhalafah majazi barang banyak. Coba terangkan itu. Tajalli ba'da takhali takali ba'da takhali. Ya secara begitu saja
global begitu. Kalau nggak ahli, kalau nggak ngerti cara Iya. menerangkan ya puyeng apa itu artinya. Tapi kalau sudah ini ya bisa menerangkan gampang. Saya mencontohkan lain-lain juga bisa. Bukan sekedar ini menerangkan secara supaya masuk akal kayak Mas Cetu Iya. gini. Bisa saya. Karena kemarin dengarkan menerangkannya kurang. Saya masih nanya-nanya sampai semalam. Kurang puas sih intinya. Emang Mas Cetu itu kan lincah sebenarnya, tapi akal terus dipakai. Ntar kalau sudah saya terangkan makanya Mas Cetu kayak gitu. Saya di kiai sana begitu saya tantangkan begitu. Saya nggak bisa nantang, tidak langsung jelas. Iya. Saya bingung tuh. Oh, rasanya Pak Kiai dulu besok nih, dia bilang. Ya di Jakarta aja yang LC yang kitabnya banyak, tetap aja saya kasih contoh. Lagi itu kok bisa mencontohkan begitu enak banget. Iya, Saya itu jadi susah saya kebayang cari tuh. contoh. Iya, Saya kan? kebayang dari contohnya. Soalnya Bisa. sih saya udah praktek. Kalau udah praktek enak malah. Kalau cuma teori bingung pas giliran ini karena dia belum merasakan kayak apa jadab itu, kayak apa itu perut jadi kosong, kayak apa itu melek yang nggak tujuh belum merasakan. Tapi kalau sudah dipraktekkan, nah itu apa yang di dalam kitab memang nyata sebenarnya. Orang-orang sudah mengarang kitab tuh, Ibnu Athaillah, Sekandari, Imam Ghazali, Imam Junaidi, semua itu, Imam Karhi apa, ya semua. Jadi yang sudah merasakan itu apa yang dikatakan oleh beliau-beliau itu ya benar, kenyataan. Nah beda lagi yang Mi'raj sampai 70 ya beda juga itu. Kalau yang 70 maksudnya itu ya saya terangkan itu sirrullah, bukan jasadnya. Kalau Nabi Muhammad dia emang jasadnya. Jasad dan ruhnya semuanya. Tapi kalau para wali ya bukan jasad. Namun nerangkan yang neranginnya aja salah. Karena nggak ngerti, nggak pernah praktek, jadi nggak begitu. Kalau yang dasarnya bumi di bawah bumi yang tumpal 7 ini di sana itu ada laut itu kan sir. Bisa ngeliat saya juga ke sana. Ini praktek namanya. Tapi sir. Mungkin kalau yang Wahabi wah itu apa hurupat juga bukan nanti begitu. Tapi kalau emang nyatakan begitunya tidak sekedar teori. Makanya kalau menerangkan sekedar teori ya jadi ketawaan. Nah makanya dikira satu sekalian jasad yang enggak. Yang jasadnya cuma Rasulullah yang lain nggak bisa. Makanya banyak menerangkannya itu termasuk kufur ini kayak gitu. Ya bisa juga karena salah menerangkan sebenarnya. Yang menerangkan kitabnya itu yang nggak bisa. Itu namanya sir. Kalau sir itu mana? Di ujung jagat yang paling ujung timur sana itu ada apa namanya sumur, lubang yang serem. Terus tengahnya luar biasa, tapi banyak pohon-pohonan. Itu namanya Ma'ul Hayat. Yang Nabi Khidir mandi di sana tuh, makanya panjang loh. Nah saya itu sampai sana. Tapi sirnya waktu kholwat itu nanti dikira orang yang nerangkan jasadnya juga ke sana. Ya salah ya Nabi Khidir yang jasadnya ke sana. Nah, sampai sekarang masih hidup kan Nabi Khidir. Nah itulah kalau yang nyata-nyata ya Nabi bisa yang namanya itu. Allah semua kuasa, tapi semua dibagi ada derajatnya masing-masing. Wali kok mau lebih Nabi ya nggak bisa. Walaupun Rasul bilang, nih umatku ada yang ilmunya seperti Nabi. Siapa? Imam Ghazali. Waktu ngomong sama Nabi Musa. Siapa ya Rasul umatmu yang seperti Nabi ilmu? Tapi seperti bukan Nabi, seperti Nabi ilmunya. Siapa ya Rasul? Ya nanti kamu juga ketemu kata Rasulullah kan. Akhirnya jalan-jalan ini bahasan ruh ini, bukan bahasan jasad nih. Ini kira-kira kalau memahami orang-orang yang nggak paham dikira bahasan jasad nih. Bukan ruh ini namanya. Kayak begini nih bahasan ruh. Kayak Mi'raj ke sana itu bukan ruh itu namanya sir. Nah kayak gini begitu sama Nabi Musa dengan Imam Ghazali. Kan gurunya sudah jauh banget. Sama Nabi Muhammad aja jauh, apalagi Nabi ini bahasan roh. Ini kalau yang nggak bisa terangkan, dikira jasadnya juga kan? Bukan, ini namanya bahasan roh. Namun roh pun itu bisa kaya sama jasad. Nah, namanya Allah kuasa kan? Nah, tapi tidak sama dengan syariatnya. Ruh dan jasadnya Rasulullah langsung diangkat ke sana oleh malaikat Jibril itu. Nah kalau ini enggak, ini namanya bahasan roh. Akhirnya ketemu. Nabi Musa ini jalan-jalan ketemu dengan masih muda Imam Ghazali itu. Nah ini bahasan roh nih. Duduk lagi nih. Tanyain oleh Musa. Ini ada orang ganteng, ada orang ini nih, gagah. Tanyain oleh Musa, kamu nama siapa? Nama aku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Nama kamu, katanya Nabi Musa kan keras orangnya. Nabi Musa itu orangnya keras. Sekali melihat Musa orang bisa tepar kan. Nabi Musa kalau soalnya omongannya loh mandi keras. Nah, sampai 3 kali. Dirimu namanya siapa? Saya bukan nama bin kamu. Kamu namanya siapa? Kata Nabi Musa kan? Iya, aku namanya Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Terus sampai 3 kali udah ditinggal Nabi Musa. Berpikir di tengah jalan, oh ini Rasulullah, jangan-jangan ini yang namanya umatnya Muhammad yang ilmunya seperti Nabi itu Nabi Ghazali. Nah, ini pertemuan ini apakah yang sesuai kayak tadi? Ya kayak yang diceritakan pakai Mukaddam terus 70 ini bukan. Nah, itu juga sama roh ataupun sir. Nah, ini nih sama, bahasan kayak begini nih. Kan gurunya sudah beda tuh. Sangat jauh. Nah, itu namanya roh atau sirnya. Ya bisa. Rupanya biasa. Yang wali bisa asli jadi 7 semua itu. Kan gitu. Bon, paham ya? Tadi ini pertanyaan siapa tadi Mas Jatuh? Tapi banyak kan? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tanya udah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang definisi apa sih itu ruh, apa itu sukma, apa itu korin, dan terbagi macamnya. Sehingga bersangkutan dengan materi ini tentang sholat, sebetulnya yang dilihat oleh Allah itu sholatnya, sujudnya ruh atau sujudnya sukma atau sujudnya korin kepada Allah, nanti diminta pertanggungjawabannya. Makasih, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukma, ruh, korin. Korin itu dikasih oleh Allah dari lahir. Sudah ada korin. Nah, korin itu dikasih batur sing mirip atau sepada kalau kita dewek. Nah, termasuk di Jawa hari-hari lah. Nah, ini nanti bahasannya dari korin. Korin itu maknanya batur korin. Nah, sukma itu pikiran kita. Kita bakal berpikir tekan di Jakarta kan? Tekabli. Ah iya, ini Padang tekabli Mas Jatuh nih gini. Tekabli ya pikiran Padang. Hah? Ini Padang teka nggak? Nyampe nggak ke Padang pikiran Mas Jatuh nih? Kebaca kan? Orang tua lagi begini, orang tua lagi kebaca nggak? Ya seolah-olah ada di sana kan? Nah itulah sukma. Nah, kalau ruh itu kan sudah pernah saya jelaskan ada 7 macam, harus hafal itu. Ada ruh jasadi, nuroni, robani. Nah itu ada itu. Nah itu sudah saya jelaskan kepada masalah ruh. Nah ruh ini, nanti di dalam selain ruhani robani kan nuroni dan ini yang 7 itu ada namanya rowan. Nah, ada namanya rowan. Rowan itu ketika kita tidur jalan. Makanya kita mimpi ke mana kan? Ketemu sama Kang Edi di Tegal Gubuk. Lagi duduk-duduk makan bakso barangkali. Ketemu di Pleret dengan Mas Ceto atau Mas Keong di Gamblang barangkali kan? Ya itulah rowannya di situ. Nah, kalau kita tidur rowan pasti keluar. Makanya mimpi ke sana-sana. Pernah kita di Surabaya, sehingga nih tahu-tahu ada di sana deh rohannya itu mimpi ketemu lagi sama dulu lagi entah sekolah atau apa itu ketemu lagi di sana kan. Nah itu rewannya mimpinya. Jadi kan mimpi nanti. Oh ya tadi saya mimpi itu lewat rowan namanya. Ntar kalau kita bangun itu rowan berarti sudah masuk lagi. Nah kalau ruh itu kalau keluar berarti meninggal. Itu bedanya di situ. Nah kalau kita ini ya masih ngas-ngos begini ya enggak ada itu ruh itu. Nah, makanya ruh juga ada ruh jasadi, nuroni, rubani yang sudah saya terangkan. Ruh itu Kang Syam. Jadi ruh tadi ruh. Terus sukma jadi dari pikiran, beda lagi dengan rohan itu beda. Kalau pikiran itu walaupun kitanya duduk di sini tetap
Nyampe Padang, nyampe Madura, nyampe Surabaya, ya kan? Kesana ke sini, kebayang semua. Karena saya pernah ke sana kan. Nah, itu namanya syubhat. Makanya tak muncul di sana. Bisa juga dari pikiran itu jelegendak kita sendiri sudah di sana kan. Padahal ada di sini orangnya. Coba aja orang melong aja. Digetak kadang-kadang. Nah, kaget kan? Sebab lagi ke sana pikirannya. Sukmanya ya itu sukma tuh. Ya, pikiran itu sukma. Bahasa orang Jawanya sukma. Itulah. Jadi kalau di sini orang kadang-kadang suka bengong itu. Bengong, saya pikir siapa? Ternyata lagi kegila-gila pacar, mau kan bisa sing gawa pacare. Kayak lagi melaku-melaku baru-baru putus karo masih kebayang-bayang itu melong. Digetak nih majikan klek no balik maning. Sadar sih. Sadar. Paham ya? Ah ini. Aroruk meninggal, Rowan tadi pas saya tidur keluar. Nah, karo Korin yaitu teman kita lahir, itu ada namanya Korin. Korin itu awas ada khodam. Khodam ada terdiri dari amalan itu pun dikasih oleh Allah. Ada namanya bab ubudiyah namanya asar. Asar pembekas. Nah, itu juga bisa berubah wujud kita. Khodam bisa berubah wujud kita. Korin bisa berubah wujud kita. Nah, itu. Namun beda-beda aja. Kalau korin bawaan lahir, kalau khodam nggak mesti, kadang dari amalan, kadang dari bukan amalan liar tapi ngikuti. Itu jadi khodam itu. Tapi kalau gini nanti kita setir. Tapi kalau khodam nanti kita yang nyetir. Akhirnya biasanya begitu. Nah, kalau asar pun kita yang nyetir karena dikasih oleh Allah. Ada karenanya malaikat, ada karenanya pun jin muslim. Kalau yang bukan jalurnya dari amalan yang putih, bukan dari ulama, dari Quran dan hadis dan dari ulama, itu hitam barangkali. Ya udah jelas itu saya hitam kodanya. Maka akan menyetir kita menjadi sesat. Nah, saya pun paham ya. Ini gue lakukan penjelasan kan beda. Rinci lah pokoknya gue lakukan penjelasan. Jadi pakai hikmah, pakai toreko, pakai ubudiyah. Segala tidak segala. Buat bagai saja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nuwun punten kali Pak Kiai. Nggih mangga Pak. Kali sederek-sederek kula kang mriki. Pangapura kula ku mekaten. Kula ku kaya wong bodoh. Nggih. Kaya wong bengong. Masalahnya saya tidak paham masalah apa yang dibicarakan. Rencang-rencang kula kabeh, pengalamane pondok kabeh. Nggih. Barang kula duduk pondok mondok. Iya, berarti pada baik. Kene kan akhirnya buat tentang agama. Tapi bakal pondok sudah pasti di sampai bakal mancing mene berarti kartu agama niki. Sampai mau jadi kula ku pondok tuha tadi. Ya njaluk pangapura baturku akeh ngerti ye. Nggih. Sing arane mudarat, sing arane apalah. Mungkin dikeguyu kula ki. Boten malah boten. Artinya kan mungkin ada yang hanya berani di hati atau tidak. Nyokotan. Nggih. Terus Pak Kiai asli ya. Kalau orang sudah kenal saya insya Allah. Insya Allah. Artinya kula seneng guyon. Seneng dagelan. Seneng ya pokoknya yang tidak membuat orang itu pusing lah. Jadi ceria. Ceria mawon. Awet muda. Apa kulaku sebutnya mikir besok apa kula di pangapura taning pangeran Gusti Allah sebab kula ribayate duduk kayak batur-batur kani kene kayak kopi lah kula seneng terus terang seneng mabok sampai di kota pun saya dikenal saya tukang minum semua minuman saya tahu. Jadi sudah cukup lama. Bahkan ayah saya bakal kula tes dahar batur-batur si minumnya wedang.
Ari kula si CM cap motor. Zaman bagian gede Pak Kiai. Nggih. Jadi artinya benar-benar gelap benar-benar. Nggih. Makanya kula saniki ya ahli teng Pak Kiai sih sing awit tahun 80 ge. Kula wis kenal. Nggih, wong wis ya, tapi Kenal. Nggih. Unik semua ini yang ada di sini saya tahu semua. Ya. Nggih bener. Cuma artinya kula saniki lagi belajar Pak Kiai. Nggih. Pengen lamun dosa kula kan njaluk pangapura karo Kang Kuasa. Nggih. Koten makanya kula beli band di mana ada tempat tausiah, ada pengajian. Alhamdulillah kula ki ya lagi milet mawon Nggih, wah. No. Wis gampang nemen diapura itu ngoten gampang. Inginane kula teng Plumbon, Nggih. teng Karangsari, Nggih. wau teng Beringin. Jadi mubeng bae kula kok Nggih. yaiku luru apa sih ganjaran lah paling bahasa. Iya, Luru benar. ganjaran sih Gusti Allah agar memperingan kula. Nggih. Lah masalah salat wau Kang sampun ditiro senang teng Pak Kiai. Nggih. Ya maklum kula dereng pinter ya. Nggih. Sebutnya yang bagus kan yang berjamaah. Nggih. Sebab kalau berjamaah kan cari rezeki kan bakal bisa lah kapitul likur. Nggih. Tapi bakal muatan berjamaah kan cuma siji. Loh. Tapi dari pembicaraan Pak Kiai wau ada sedikit perbedaan Nggih. antara 1 dengan 27. Yang terbaik adalah 27. Nah niki pripun Pak Kiai ya kula lagi bekal nggih. Salat salat wajib nggih ning ya mbok kasih kula wedi ning wong wadon ya mbok ya. Dadi bakal kok Pak tangi gagian mangkat kok suntul ngoten ka. Ninggange kula kan jagat kali musala iku. Ngoten. Cuman terkadang bakal keburu-buru daus rakaat kula pengen ngentut. Nggih. Loh, apakah ditahan mawon ngentut ke? Nggih. Apa sih ditembak kenang be sekaligus? Pun makotan mawon Pak. Hei, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wong sing ditakokaken kuwi intine ngentut ning jero salat. Hari mau sih cerita dikit tadi kan. Bagus ada teh pengalamannya Pak Ugeng bagus nih ngoten lho. Nah, dosa gue gampang diapura Pak Ugeng bakal umat Kanjeng Nabi Muhammad asal dari umat Kanjeng Nabi Muhammad gampang diapura. Sabira mau boleh terangkan kan lautan apa tetep ngoten mangkola la ilaha illallah marrotan walau kanat dunubuhu min jabatil bahri. Nah, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali padahal la ilaha illallah. Walau dosanya itu bagaikan untuk lautan, tetap diampuni Allah. Ghufira lahu dzunubuhu. Diampura dosanya itu walaupun dosa itu sebanyak untuk lautan. Nah sekarang yang ditanyakan tadi kan sebenarnya mengaku banyak dosa. Orang paling bagus ngaku banyak dosa terus mohon ampun kepada Allah. Nah sing salah itu banyak dosa tetap masih menumpuk dosa beli nyawur ke pangapura gitu sih salah. Nah bakal wis banyak dosa terus jauh pangapura atau limari ya niku sing paling bagus bersih maning. Paling gampang soalnya ngapura ning lambai ini paling gampang. Nah kini jero salat ngentut pengene wajib hukumnya sebab kita membatalkan sholat di sanjrone niku hukumnya haram. Jadi dimpet makane sedurunge sholat kita lamun butuh kentutnya dikit, butuh ngisi dikit kayak koten aja dipaksai jadi kun tastus pengen kayak koten. Tengah yang mumpul ora karuan kan koten. Niku ganggu kekhusyuan arane. Kayak koten makane wong masih makome arane makom syar'i kan pengen mangan mau nulis nyanding gak sholat mangan dikit dari Kanjeng Nabi mukoten aja tulis sholat dikit wis masa khusyuk sholat walaupun kita
di khusuk-khusuk akan ngerti sholat beli khusuk tapi lamun yang lebih-lebih mau pengen mangan wis disandingaken anak dan sebagian mangan bae dikit sampean mangan bae dikit kongko bae kudu perintah Kanjeng Nabi aja ini sholat bae dikit nah niki salah mangan di bahkan masih makom syariat jejen kalau mau hakikat ya orang mikirin mangan itu kadang-kadang ki makom kiai lagi zamannya Mbah Khalil mondok di Pesuruan kan Mbah Soleh Mbah Soleh kan puasa beda puasa bae lu terus tas hajatan yang tanggae oleh berkat tung maghrib gagian kan ngimamisan santri Mbah Khalil ning guri maksudnya kan santri masih ini Mbah Soleh kan yai kan kini masih bocah Mbah Khalil namun sing cilik wis dicetak dadi wali arene Mbah Khalil ku kaya konon waya tengi mami ning dase itu anak berkate jadi akhirnya tas sembayangku Mbah Khalil gemuyu kan dari maulah kan sakane udah katanya wis diteleki kiai kan moga akeh santri ne ketangguhan ning Mbah Khalil lu masih bocah tapi yang dicetak dari wali bisa dari paiweru kan kemarin wis mari pas akhirnya kunku tas assalamualaikum gemuyu Mbah Khalil nya foto gue gemuyu nah rene gak kiai karo santri kan saya ngapunten walaupun aku lagi sembayang ningali teng ndase ku wonten berkat langsung dirangkul Masya Allah wali sampean berarti wali enggi kula ku putus ku tas hajatan barang kula kan puasa Tapi pas giliran waya sembayang ku kelingan berkat durung dipangan durung buka sih makanya walaupun anu batal na dikit tuh nginum apa koten lu udah katanya makomnya wis kia dua bodoh alim gak masih sebodoh kan apa maning dua alim gitu no ketangguhan nih bakal gemuyu bakal kan assalamualaikum kan diumbang ini assalamualaikum gemuyu ya pokoknya gemuyu oh kodin ampun saya niku mau kula sholat itu tenginggilin dasarnya konten berkat langsung dirangkul kan wali langsung konten nah berarti pada baik ini wah tapi dur bako ya bakal sing muri wali ke wali maning langsung kan ketemuan ini golok guru tapi kalah kenal muridnya nah ini ketangguhannya nah niki le kayak konten mau berpun ya bakal ada turunnya kita sholat butuh ngising nadi butuh ngentut nadi aja digawam aja diempet bisa usia belat terus mau aja ning jero salat bahkan ning jero salat ya kudu diempet wajib empet nah walaupun dibarengi makruh ngempete makruh tapi awas nih ngempete makruh ngempet ngentute li beraja batal tapi wajib batalakeun awas kudu paham hukum. Mulai saya jelas-jelas ngomong ke belakang hukum. Wis paham ya Pak ya? Enak. Jadi Pak Ugengnya kan ditembakakan tapi aku kan ya kon sing miringan iki main cos-cos beto mun kon. Nggih. Terusan mau diganjel karo tungkak atau karo adane wong anu kata sembayang paling kene cangkeme utuh gitu. Lamun sing rik nih boleh dileg, tapi lamun wis cangkeme kaya kanuan ya aku bakal sujud ke diduakan. Kaya kon carae. Dari konten. Bon. Enggak yang lain wis dah. Waktu masih boten-boten. Wis Kak, sindakon. Mangga siap. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.